Dalam sejarah Majapahit, raja tak semata-mata diperuntukkan bagi laki-laki. Perempuan juga boleh menjadi raja, bahkan bergelar maharaja. Setidaknya ada 3 perempuan yang pernah duduk di singgasana Kerajaan Majapahit. Di lingkungan kerajaan, perempuan biasa mengisi gelar putri mahkota, bahkan raja. Jabatan putri mahkota berada langsung di bawah raja. Pada masa kerajaan Singasari dan Majapahit, mereka biasa disebut Raja Kumari. Hak atas kerajaan diberikan kepada putra atau putri raja yang lahir dari permaisuri. Jika permaisuri tidak mempunyai putra, hak itu dialihkan kepada putrinya. Jika tidak punya keturunan, hak sebagai raja diberikan kepada keturunan raja yang lahir dari selir atau kepada kerabat yang paling dekat dengan sang raja. Dalam suksesi Majapahit, putra dan putri mahkota tidak selalu naik tahta. Misalnya, Kusumawardhani tak menggantikan ayahnya menjadi penguasa Majapahit. Dewi Suhita akhirnya naik tahta tanpa lebih dulu menjadi putri mahkota. Ia dinobatkan sebagai pengganti ayahnya karena kakaknya yang menjadi putra mahkota, yakni Brayang Weka Singsuka, meninggal ketika masih anak-anak. Begitu juga dengan Dyah Sawitri Mahamisi sebagai putri mahkota, akhirnya digantikan oleh adik laki-lakinya, Dyah Suprabawa Singawikramawardhana, karena ia meninggal sebelum naik tahta. Tribuana Tunggadewi Jayawisnuwardhani, raja perempuan pertama Majapahit, adalah putri Kertarejasa dari Gayatri, putri bungsu Kertanegara. Ia bergelar Maharaja dengan nama Abhiseka Sri Maharaja Sri Wisnuwardhani. Sebelumnya ia berkuasa di Kahuripan, sehingga dikenal sebagai Bre Kahuripan. Kemudian diangkat menjadi raja tahun 1328, menggantikan kakaknya, Jayanegara. Prasasti Geneng II tahun 1329 memberitakan, pada awal pemerintahannya, Tribuana Tunggadewi masih dibimbing oleh ibunya, Gayatri. Dengan bantuan Gajah Mada, seperti yang diberitakan dalam negara Kertagama, ia akhirnya berhasil memadamkan pemberontakan di Sading dan Ketar di tahun 1331. Kitab Negara Kertagama juga menyebut Tribuana Tunggadewi mengeluarkan prasasti berisi pembangunan Candi Pendarmaan bagi para Pancasara. Ia mengeluarkan prasasti itu sebagai kepala negara, sekaligus kepala kerabat. Sebagai kepala kerabat juga, bersama 6 anggota kerabat lainnya, Tribuana mengeluarkan keputusan untuk membangun Candi Singasari. Prasasti Singasari menguraikan pembangunan candi untuk memperingati Mahabrahmana,
dan bekas Patih Singasari yang gugur bersama Raja Kertanegara. Selain sebagai raja, Tribuana Tunggadewi juga sebagai salah satu anggota Dewan Pertimbangan Agung. Dalam prasasti Gajah Mada, anggota dewan itu disebut Batara Saptaprabu yang terdiri dari 7 orang. Sementara dalam negara Kertagama disebut Pahem Narendra yang terdiri dari 9 orang. Dewan Pertimbangan Agung di masa Majapahit bertugas memberikan pertimbangan hal sulit kepada sang raja. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan, para anggota dewan melakukan rapat saat Gajah Mada wafat tahun 1286 Saka untuk mencari penggantinya. Sebenarnya pengganti Mahapati Gajah Mada pasti sudah ada dalam kekuasaan Raja Hayam Wuruk. Meski begitu, Dewan Pertimbangan Agung tetap berkumpul untuk membicarakannya. Tribuana Tunggadewi memerintah selama 22 tahun. Ia kemudian menyerahkan pemerintahannya pada putranya Hayam Wuruk di tahun 1350. Raja perempuan kedua adalah Kusumawardhani, yang disebut Prabu Stri dalam kitab Pararaton, yang menggantikan suaminya, Wikramawardhana. Kusumawardhani lahir dari Paduka Sori yang dinikahi Hayam Wuruk setelah Perang Bubat pada tahun 1357. Putranya, Bri Wirabumi, tak berhak menduduki takhta karena anak dari Selire. Kusumawardhani memerintah 3 tahun, tepatnya 1427 sampai 1429 Saka. Wikramawardhana mengambil hak tahta istrinya Kusumawardhani disebabkan adanya ketakutan akan timbul perebutan kekuasaan antara sang putri dengan Bri Wirabumi. Ternyata permusuhan itulah yang menjadi pangkal perselisihan antar keluarga dan akhirnya melemahkan Majapahit. Perang antara Wikramawardhana dengan Bri Wirabumi akhirnya tetap terjadi di tahun 1406, yakni Perang Paregreg. Raja perempuan ketiga adalah Dewi Suhita, anak kedua Kusumawardhani dan Wikramawardhana. Ia memerintah selama 18 tahun, yakni 1429 hingga 1447. Karena tak punya keturunan, ia mewariskan tahtanya kepada saudara seayah, yakni Sri Kertawijaya, yang memerintah 4 tahun, yakni 1447 sampai 1451 Saka. Tokoh perempuan banyak disebut sebagai penguasa daerah pada saat Kerajaan Majapahit. Prasasti Waringin Pitu tahun 1447 menyebut kerajaan daerah yang menjadi kekuasaan Kerajaan Majapahit.
Dari 14 kerajaan daerah, 9 diantaranya dipimpin oleh perempuan. Jayawardhani Jayaswari menguasai Daha. Dyah Wijaya Duhita Wijaya Endu Dewi menguasai Jagaraga. Dyah Wijaya Kumara Raja Sawardhana di Kahuripan. Dyah Suragarini Manggalawardhani berkuasa di daerah Tanjung Pura. Dyah Sureswari menguasai Panjang. Dyah Sudarbini Raja Nandandaswari di Kembang Jenar. Dyah Suryawikrama Girisawardhana menguasai Wengker. Dyah Sawitri Mahamisi berkuasa di Kambalan. Dyah Suprabawa Singawikramawardhana menguasai Tumapel. Dyah Sripura Raja Sawardhana Dewi di Singapura. Dyah Samarwijaya Wijaya Parakrama berada di Mentahun. Dyah Puruswari Raja Sawardhana Endu Dewi menguasai Wirabumi. Dyah Wijaya Krama Girindawardhana menguasai Keling. Sedangkan Dyah Suyadita Kamalawarna Dewi berkuasa di Kalinggapura. Khusus kerajaan daerah Lasem didominasi oleh penguasa perempuan. Wilayahnya melingkupi bagian utara kerajaan Majapahit dan sebelah barat negara Matahun, yaitu daerah Lasem sekarang. Menurut kitab Negara Kertagama dan Pararaton, semua penguasa Lasem adalah perempuan. Beberapa di antaranya bergelar Bri Lasem. Sri Rajasa Ditendu Dewi sebagai Bri Lasem I. Ia adalah adik perempuan Hayamuruk. Kusumawardhani sebagai Bri Lasem II yang dalam Pararaton disebut Bri Lasem Sang Ayu atau Bri Lasem yang sangat cantik. Negarawardhani sebagai Bri Lasem III dikenal dengan nama Bri Lasem Sang Alemu atau Bri Lasem yang bertubuh gemuk. Selanjutnya yang disebut sebagai Bri Lasem adalah putri Bri Wirabumi. Sedangkan Bri Lasem yang terakhir adalah putri Bri Padan Salas yang diperistri Bri Tumapel.